Kristus damai Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama dan boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam renungan Habatus, hidup aku bagi Kristus. Anak-anak, tema Habatus kita adalah jemaat mula-mula yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan menolong membacakan ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anak-anak pasti pernah mendengar cerita tentang bagaimana Petrus sedang berkhotbah dan banyak orang yang mendengarkan. Luar biasanya lagi, banyak orang yang percaya dan mau dibaptiskan. Masih ingatkah berapa orang yang percaya? Nah, orang yang percaya itu berjumlah 3.000 orang. Mereka itulah yang disebut juga dengan nama jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Mereka adalah orang pertama kali percaya bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan Yesus. Nah, jemaat mula-mula memiliki kebiasaan yang hebat. Mereka setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, anak-anak, apakah yang mereka lakukan ada peraturannya? Semua itu tidak dilakukan karena ada peraturannya. Mereka percaya, mereka memiliki hati yang baru yang selalu ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan. Mereka itu orang berdosa, sama seperti kamu dan saya juga berdosa. Ingat, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah mereka percaya, Roh Kudus yang mengubahkan hidup mereka. Mereka mau terus untuk belajar firman Tuhan. Mereka setiap hari datang ke bait Allah. Kemudian mereka juga memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir. Apa itu memecahkan roti? Nah, anak-anak masih ingatkan ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk terus melakukannya untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memberikan mereka keselamatan kekal. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka tidak merasa bosan, malah semakin bertambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka senang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul, dan mereka juga bersikap atau berkelakuan dengan baik. Mereka senang memberi, dan selalu saja ada orang yang menjual harta miliknya untuk diberikan kepada saudara seiman yang membutuhkan. Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka itulah yang memberikan mereka ide untuk melakukan perbuatan baik setiap hari. Nah, anak-anak, Roh Kudus adalah sumber kebenaran. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan memberikan ide di dalam hati setiap orang percaya untuk hidup dalam kebenaran dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, orang lain yang melihat sikap hidup jemaat mula-mula yang begitu berbeda, mereka senang dan mereka menyukai jemaat-jemaat itu, dan kemudian memutuskan untuk percaya juga kepada Tuhan Yesus. Semakin hari orang yang percaya terus bertambah. Para rasul juga melakukan banyak mujizat dan tanda. Mujizat itu adalah bukti bahwa mereka disertai oleh Tuhan Yesus. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu masih berada di dunia ini, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan atau roh-roh jahat, dan masih banyak lagi. Tapi ingat ya anak-anak, apa yang dilakukan oleh para rasul adalah karena ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa di dalam diri para rasul. Dari sanalah dimulainya pemberitaan Injil tersebar ke seluruh dunia, sehingga kamu dan saya dan semua orang di dunia ini sekarang bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, maukah kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur, bersemangat, mau hidup rukun, damai, penuh kasih, dan terlebih mau belajar kebenaran firman Tuhan seperti jemaat mula-mula, sehingga dalam kehidupan kamu, saya,
terus untuk memuliakan Tuhan. Mau ya anak-anak? Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami terus bertambah-tambah iman kami terus mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi saksi bagi Engkau untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.